Baiklah, pada materi yang pertama yaitu ada konsep dasar dari algoritma. Nah, di sini teman-teman udah tahu belum apa sih sebenarnya algoritma itu? Secara sederhana, algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah yang logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau mau dianalogikan, bayangin ketika kita ingin membuat secangkir teh. Nah, kita kan sudah pasti mempunyai urutan langkah-langkahnya tuh. Yang pertama, rebus air, lalu masukkan teh, terus tuang air panas, tambahkan gula, dan aduk hingga rata. Sebuah algoritma yang baik juga memiliki beberapa ciri-ciri yang penting, teman-teman. Yang pertama itu, langkah-langkahnya ini harus jelas dan terstruktur atau tidak boleh ambigu. Dan yang kedua itu terbatas atau finite, yang artinya algoritma ini harus berakhir setelah sejumlah langkah tertentu. Dan yang ketiga memiliki input dan output. Ada masukan yang diproses lalu menghasilkan keluaran. Dan yang terakhir itu efektif dan efisien, yang artinya langkahnya ini tidak boleh bertele-tele dan bisa diselesaikan dalam waktu yang wajar. Terus ada jenis-jenis dari algoritma. Ada 3 jenis dari algoritma. Yang pertama tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Tingkat dasar itu mencakup algoritma yang paling sederhana seperti sekuensial, percabangan, perulangan, rekursif, searching, dan sorting. Algoritma sekuensial ini yang artinya langkah-langkah itu dijalankan secara berurutan dari awal sampai akhir. Sedangkan percabangan yaitu dipakai kalau program ini harus memilih keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada 4 jenis dari percabangan, yaitu sederhana, 2, majemuk, dan bersarang. Sedangkan perulangan atau looping itu dibuat menjalankan instruksi berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Biasanya ada 3 bentuk, yaitu for, while, dan do while. Sedangkan tingkat menengah ini yaitu algoritma ini mulai lebih kompleks. Contohnya seperti ada divide dan conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, dan brute force, yang artinya algoritma ini di level yang mulai digunakan untuk mengatur strategi penyelesaian masalah yang lebih besar atau rumit. Dan yang terakhir yaitu ada tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini adalah level tingginya dari sebuah algoritma. Contohnya seperti heuristik, meta heuristik, dan paralel. Biasanya juga ini dipakai untuk mencari solusi yang optimal dari masalah yang sangat kompleks, seperti di bidang AI atau optimisasi data besar. Lalu ada tahapan untuk merancang algoritma. Nah, di sini kita diajarkan caranya untuk membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis agar bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan efisien. Karena algoritma ini sebenarnya seperti panduan atau resep langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 6 tahapan untuk merancang algoritma. Yang pertama, memahami masalah. Di sini kita harus mengerti dulu apa masalahnya, terus baca atau dengarkan soalnya dengan teliti, pahami juga apa yang akan ditanya, dan bisa membedakan antara input dengan output. Yang kedua yaitu ada menganalisis masalah. Nah, di bagian ini kita harus memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih gampang untuk menyelesaikannya. Istilahnya itu seperti dekomposisi. Terus yang ketiga yaitu menyusun algoritma. Langkah-langkahnya itu adalah logis untuk menyelesaikan masalah tadi. Bisa ditulis dalam bentuk pseudocode atau flowchart agar lebih jelas alurnya. Terus ada mengimplementasikan algoritma. Setelah semua ini dirancang, algoritma tadi bisa kita terapkan ke dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, PHP, Golang, dan Rust. Jadi ini tahapan di mana ide kita itu mulai diwujudkan dalam program nyata. Lalu ada menguji dan mengevaluasi algoritma. Di tahapan ini penting karena di sini kita akan melihat ada atau tidak adanya kesalahan, baik dari segi sintaknya maupun logik. Kalau misal hasilnya belum sesuai dengan harapan kita, berarti masih
harus diperbaiki lagi. Lalu yang terakhir itu mendokumentasikan algoritma. Nah, di sini setelah semua tahapan tadi terlaksanakan, yang terakhir ini yaitu mendokumentasikan algoritma, yaitu algoritma yang udah dibuat bisa dipahami oleh orang lain dan gampang dikembangkan, dan juga bukti kerja kita. Dokumen ini juga bantu untuk kita mencari solusi yang optimal atau revisi program. Selain pada tahapan tadi, ada juga pada struktur dasar pemrograman. Nah, programming ini adalah proses kita menulis instruksi agar komputer ini bisa melakukan tugas tertentu sesuai yang kita inginkan dalam dunia pemrograman. Ada beberapa paradigma atau generasi bahasa pemrograman yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu ada Match Language. Generasi awal sekitar tahun 1940 sampai 1950, di mana masa ini program itu ditulis langsung dalam bahasa mesin dalam bentuk angka biner seperti 0 dan 1. Bahasa ini susah dimengerti oleh manusia tapi mudah bagi komputer. Dan yang kedua yaitu ada Assembly Language. Ini muncul sekitar tahun 1950 sampai 1960. Bahasa ini masih dekat dengan bahasa mesin tadi, tapi ia lebih dimengerti oleh manusia. Jadi penulisannya lebih mudah dibanding dari bahasa mesin tadi. Dan yang ketiga yaitu ada bahasa tingkat tinggi atau H-level language. Bahasa ini mulai populer di tahun 1960-an. Jadi tonggak penting dalam dunia pemrograman. Dan yang terakhir itu ada pemrograman terstruktur atau struktur programming. Di sini program tersebut dibangun dengan cara top-down design, yang artinya program besar ini dipecah jadi modul atau prosedur kecil yang saling terhubung. Tujuannya agar kodenya ini bisa lebih rapi dan mudah dibaca dan gampang diperbaiki kalau misal adanya error. Dan yang terakhir yaitu ada alur kontrol C++. Nah, alur kontrol atau control flow ini di bagian ini yaitu penting karena ia yang mengatur urutan jalannya sebuah program. Secara default, program ini bakal tetap jalan dari baris pertama sampai akhir secara berurutan. Tapi agar program tersebut tidak monoton, dia bisa mengatur alur eksekusinya agar terlihat dinamis dan fleksibel. Jenis-jenis dari alur kontrol ini ada 3. Yang pertama ada sekuensial, terus percabangan, dan perulangan. Sekuensial ini adalah alur yang dasar di sebuah program C++, karena semua instruksi ini dijalankan satu persatu dari atas ke bawah tanpa adanya loncatan atau perulangan. Terus ada percabangan. Nah, kalau percabangan ini seperti kita mengambil keputusan dalam program, misalnya menggunakan if, else if, atau switch. Program tersebut bakal memilih jalur mana yang dijalankan tergantung dari kondisi tertentu yang kita tentukan. Jadi bisa dibilang bagian ini membuat program lebih cerdas karena bisa menentukan sebuah pilihan. Terus yang terakhir ada perulangan. Nah, kalau perulangan itu dia dipakai untuk mengulang sebuah blok kode berkali-kali selama kondisi tersebut tertentu dan masih terpenuhi. Contohnya for, while, sama do while. Ini berguna ketika kita tidak perlu menulis sebuah kode yang sama secara berulang-ulang. Nah, di sini ada contoh dari sekuensial dan percabangan. Kalau sekuensial tadi yaitu program tersebut dijalankan secara berurutan atau baris per baris, sedangkan percabangan yaitu program ini bisa memilih jalur eksekusinya berdasarkan kondisi tertentu. Kalau yang sekuensial ini dia mengisi nilai variabel, lalu menghitung dan akan mengambilkan hasilnya, sedangkan percabangan ini yaitu kalau nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 75, maka program ini akan menampilkan bahwa kamu lulus. Sebaliknya, kalau tidak, maka dia akan menampilkan bahwa kamu belum lulus.
Lalu contoh yang terakhir yaitu ada perulangan atau looping. Ia digunakan untuk mengulang perintah beberapa kali tanpa kita harus menulis kode tersebut secara berulang. Contohnya ketika kita ingin menampilkan teks secara berkali-kali. Pada program tersebut, ia akan menampilkan 5 kali perulangan. Singkatnya, berarti looping ini membuat program tersebut bisa mengulang tugas tertentu secara otomatis sampai kondisi tersebut terpenuhi.